Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Amelia dengan NIM 1913040119. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah. Maqasid syariah secara umum memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemudian maqasid syariah secara bahasa adalah syara'as syai' dengan arti menjelaskan sesuatu atau diambil dari asy-syir'ah dan asy-syari'ah dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Pengertian maqasid syariah secara istilah menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ananda Prasetyo, NIM 19130137 akan melanjutkan poin 2 dan 3. Poin 2, maqasid al-syariah dan metode istinbat hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa inti maqasid al-syariah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam kerusakan baik di dunia maupun akhirat. Semua kasus hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan maslahah tersebut. Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Quran maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebut secara tegas dan eksplisit secara dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolak ukur penetapan hukum. Dan para ulama lazim menyebutkan dengan lazim maslahah al-mu'tabar lainnya hal jika maslahat tersebut jika dijelaskan secara eksplisit dan kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya, hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutkan berbagai maslahah al-muqaha. Poin 3. Tingkat kebutuhan maslahah dariyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Pada prinsipnya, maqasid syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam segala aspek kehidupan manusia. Terkait hal tersebut, dalam upaya meraih kemaslahatan, Imam Al-Syabiti mengategorikan 3 tingkatan atau skala yang terus ditempuh setiap insan manusia. Poin A. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan daruriyat ini dalam buku usul fikih, termasuk Asy-Syabiti membagi menjadi 5 buah, yaitu pecahan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk 1. Kemaslahatan agama, 2. Keselamatan nyawa, 3. Keselamatan akal, 4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan, serta
terjaga dan melindungi harga diri dan kehormatan seorang. 5. Keselamatan serta perlindungan atas kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. B. Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder di mana tidak terwujud keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan kemungkinan berkepanjangan tetapi tidak sampai tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan duriyah dan hajiyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian keberadaan dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. C. Tahsiniyat adalah yaitu semua keperluan dan keperlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, dengan istilah lainnya adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Meliani, NIM 1913 saya dari kelompok 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum Islam. Maqasid syariah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting adalah maqasid syariah dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan tidak terselesaikan oleh Al-Quran dan hadis melalui kajian kebahasaan. Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad terkadang mengenyampingkan bunyi lafaz dalam teks Al-Quran maupun hadis dan memberinya pengertian baru. Nah, cara ini yang dinamakan dengan maknawiyah, yang banyak dipergunakan dalam mursalah. Metode penggalian hukum atau dalil hukum seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum yang didasarkan atas maqasid syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.